Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Eh, Siang nggak sih? Siang ya, karena kelasnya hari ini siang, langsung aja ngomong siang. Hari ini Rabu ya, tanggal 6 Maret presentasi kelompok satu. Dan saya selaku perwakilan ya, Raditya Raka, NIM 141, minta nilai tambahan ya Pak. Ya begitulah. Habis itu dan 4 teman saya sudah tertera nama-namanya di layar, nggak perlu disebutkan. Mereka sudah ada di depan sini bareng saya. Dan yang terpenting adalah materi. Materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah konsep dasar perilaku. Langsung aja lah ya. Ini ada pemaparan materi 3 dulu lah ya. Ada konsep perilaku, jenis-jenis perilaku manusia, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku itu sendiri. Yang pertama, konsep perilaku. Kalau istilah perilaku ini ya terdiri dari dua suku kata, yaitu peri dan laku nih teman-teman. Kata peri bukan Tinkerbell ya, diartikan sebagai sifat, keadaan, kejadian, adab, dan kelakuan. Dengan laku itu berarti gerak-gerik, tindakan, cara berbuat, cara melakukan, tindak tanduk, gelagat, dan sikap. Dan kalau perilaku sendiri itu juga dibedain ke dua bagian ya. Ada perilaku alami dan perilaku operan. Dan perilaku alami ini merupakan perilaku bawaan sejak individu lahir. Misalnya kamu lihat ada anak kecil sukanya tantrum. Dilalah pas besarnya heboh sendiri, yaitu namanya juga perilaku alaminya. Nah, ini berupa insting ya, sedangkan perilaku operan merupakan perilaku yang dibentuk atau dikendalikan oleh pusat kesadaran. Dan ada nih ya sebuah teori yang dikemukakan oleh Noto Atmojo di tahun 2007. Dan ini tuh membedakan respon manusia terhadap rangsangan menjadi dua, yaitu satu reflexive response dan dua instrumental response. Reflexive response ini tuh ya merupakan reaksi secara spontan, kayak spontan, baik akibat dari adanya stimulus dari luar diri manusia. Kayak kamu nih ya, temenmu usil, dia ngerebus air. Tiba-tiba tanganmu dimasukin tuh ke dalam air yang mendidih itu. Spontan kan, kamu tarik tanganmu. Nah itu reflexive response. Dan instrumental response itu reaksi yang timbul sebagai akibat karena rangsangan atau stimulus penguat. Stimulus ini ya berfungsi buat memperkuat respon individu ya. Contoh, sebuah organisasi. Ada orang karyawan yang berdedikasi tinggi, punya loyalitas serta komitmen terhadap organisasi, maka ya dari pimpinan ya dikasih reward atau imbalan berupa jabatan yang lebih tinggi biar beliau ini karyawan semakin giat dalam bekerja. Dan juga kayak misalnya aku nih ya, teman-teman, dapat rangsangan dari luar. Anggap aja aku sedang capek ngerjain tugas atau ngerjakan presentasi PPT 1 ini. Tiba-tiba temanku Helmi datang nih, ngasih burger. Nah, itu aku jadi semangat. Itu termasuklah instrumental response. Dan itu udah ya, masuk langsung aja lah ke jenis-jenis perilaku manusia. Jadi ada 6 ya, perilaku sadar, perilaku enggak sadar, perilaku tampak, perilaku tidak tampak, perilaku sederhana, dan juga perilaku kompleks. Dan perilaku sadar dulu lah. Itu perilaku yang diatur melalui pusat kesadaran atau hasil kerja otak dan pusat susunan saraf. Jadi misalnya ada kamu dan teman kamu ya, baru duduk nih di parkiran rame-rame. Tiba-tiba dia tuh kepalamu ditoyor kayak gitu. Itu kalau kamu lihat dia tuh, ngapain kamu? Nih, sengaja. Bisa aja tuh ya termasuk perilaku sadar. Lalu perilaku nggak sadar merupakan perilaku yang spontan. Ya nggak sadar sih ya, namanya aja perilaku nggak sadar. Seperti apa sih contoh kecil deh. Kalau misalnya kamu nggak sadar numpahin minuman temenmu. Itu contoh yang buruk sih ya, tapi bisa termasuk dalam perilaku nggak sadar. Lalu kamu juga langsung tuh refleks. Oh maaf, udah numpahin minum. Aku beliin yang baru ya. Sekalian minta nomor teleponmu. Misalnya kayak gitu. Dan juga ada perilaku tampak. Ini tuh sebuah perilaku yang dapat diamati dan terlihat secara kasat mata. Ya, jalan, baca buku,
makan, minum, tiduran, kelesotan, dan sebagainya. Ada juga perilaku yang tidak tampak nih. Dan ini tuh merupakan perilaku yang nggak dapat disaksikan secara kasat mata. Ya karena alasannya tuh masih dalam pikiran itu loh. Kayak persepsi seseorang mengenai suatu objek tertentu. Atau kamu baru nongkrong di parkiran lagi ya sama teman-teman. Tiba-tiba ada seorang nih lewat. Wah, cantik banget tuh. Cuman mikir kayak gitu aja. Itu namanya perilaku nggak tampak. Dan juga ada perilaku sederhana yang melibatkan satu aktivitas individu serta yang berperilaku normal gitulah. Kayak menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada satu siswi di sekolah. Maksudnya para siswa di sekolah. Lalu ada juga perilaku kompleks yang merupakan perilaku yang melibatkan berbagai kegiatan dalam kehidupan sosial, gotong royong, membersihkan lingkungan. Kalau aku kasih contoh tuh kayak teman saya Habib waktu dia jadi operator di 17-an tahun lalu. Ada juga nih ya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Dan ada nih pendapat dari Sonario di tahun 2004, tahun aku lahir ya. Tapi ini yang berbeda-beda lah ya mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Jadi ada faktor genetik dan juga faktor eksogen. Faktor genetik itu keturunan ya, meliputi kayak ras, jenis kelamin, sifat fisik, bakat dan minat, dan juga kecerdasan. Dan kecerdasan itu ya tergantung masing-masing juga lah ya, namanya juga genetik. Lalu ada juga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Tuh lihat tuh gambarnya. Di gambar itu kan ada orang yang duduk kakinya gimana ya bahasa Indonesianya. Kalau aku bilang sih jegang ya. Dan itu berasal dari luar. Dan ada tipe V itu ya. Ada beberapa faktor, ada 1 agama, 2 usia, 3 pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi, kebudayaan, dan lingkungan. Mungkin contoh yang digambar ini bisa terjadi karena orang ini yang duduknya jegang ini ya terpengaruh oleh lingkungannya sendiri. Jadi kayak merasa di perpustakaan pun kayak wedangan gitu sebagainya dan lain sebagainya. Jadi itu aja sih ya teman-teman. Presentasinya singkat-singkat aja. Sekian presentasi singkat dari kami. Ada tuh layar tulisan don't ask, yang artinya pasti teman-teman udah tahu. Tapi kalau mau bertanya yang singkat-singkat aja. Terima kasih dan sekian Bapak Ahmad Mardalis dan teman-teman putra putri ya atau teman-teman yang saya cintai dan hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.